semuanya, jadi pada kesempatan hari ini, kita bakal bahas video mengenai materi konsep nilai guna atau utilitas. Nah, kalian penasaran nggak sih apa saja topik pembahasan yang bakal kita bahas pada video kali ini? Kalau kalian penasaran, ada definisi nilai guna, ada pendekatan nilai guna, ada jenis-jenis nilai guna, yang terakhir ada contoh nilai guna atau utilitas. Nah, kalian tahu nggak apa itu nilai guna atau utilitas? Yuk simak selanjutnya. Nah, jadi nilai guna atau utilitas itu merupakan teori ekonomi yang mempelajari tentang kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang. Nah, kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Tapi sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai guna semakin rendah pula. nah tadi kan sudah dibahas mengenai definisi dari nilai guna atau utilitas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan nilai guna yang terdiri dari pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, marilah kita bahas satu persatu kedua pendekatan ini. Dimulai dari yang pertama, yaitu pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini merupakan gabungan dari beberapa pendapat para ahli ekonomi aliran subjektif dari Austria seperti Karl Menger, Heinrich Gossen, Yvon, dan Leon Warras, di mana pendekatan kardinal ini mengasumsikan bahwa kepuasan atau utility yang diperoleh konsumen itu berasal dari mengkonsumsi barang atau jasa yang diukur secara kuantitatif dengan menggunakan angka. Artinya, konsumen bisa memberikan nilai spesifik terhadap tingkat kepuasan yang mereka rasakan saat mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Nah, pada pendekatan kardinal terdapat dua konsep penting dalam pendekatan ini, yaitu total utility dan marginal utility. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai total utility dan marginal utility. Yang pertama yaitu total utility. Nah, total utility merupakan total kepuasan yang diperoleh konsumen karena mengkonsumsi sejumlah output tertentu. Total utility juga dapat diartikan sebagai jumlah kepuasan keseluruhan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi sejumlah unit barang atau jasa. Nah, total utility ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi konsumen, namun dengan laju yang cenderung melambat. Sebagai contoh, misalnya kalian sedang makan es krim. Nah, saat makan es krim pertama kali, kalian akan merasa sangat puas akan rasa dari es krim tersebut. Nah, kemudian saat makan es krim yang kedua, kalian akan merasa puas tapi tidak sebesar rasa puas saat makan es krim pertama. Jadi, total utility ini dapat diartikan sebagai total jumlah kepuasan yang kalian dapatkan dari saat makan semua es krim tersebut, dimulai dari es krim pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang kedua yaitu mengenai marginal utility. Marginal utility merupakan perubahan atau tambahan jumlah kepuasan sebagai akibat adanya perubahan tambahan konsumsi satu unit barang tertentu. Marginal utility adalah kepuasan yang didapat konsumen dari mengkonsumsi satu unit tambahan dari suatu barang atau jasa, di mana biasanya marginal utility ini menurun seiring bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, hal ini dikenal sebagai hukum penurunan marginal utility. Nah, artinya setiap unit tambahan yang dikonsumsi akan memberikan kepuasan yang lebih kecil dibandingkan unit sebelumnya. Sebagai contoh, saat kalian makan es krim pertama kali, kepuasan yang kalian rasakan akan lebih tinggi dibandingkan saat kalian makan es krim kedua kalinya. Nah, begitu pula saat kalian makan es krim ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi, semakin banyak kalian mengkonsumsi barang tersebut, maka semakin kecil pula kepuasan yang kalian terima dari barang tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pendekatan kardinal. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum Gossen 1 yang dikemukakan oleh Hermann Heinrich Gossen pada tahun 1818 sampai dengan 1859. Seorang ekonom asal Jerman, hukum ini menjelaskan fenomena dalam ekonomi di mana tambahan kepuasan atau manfaat yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya konsumsi barang tersebut. Hipotesis ini dikenal dengan hukum nilai guna kardinal yang menurun atau law of diminishing marginal utility. Nah, terdapat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang yang merasa haus akan merasa sangat puas ketika mendapatkan segelas air. Saat itu mengkonsumsi gelas kedua dan ketiga, kepuasan akan bertambah. Namun, peningkatannya mulai berkurang. Pada gelas keempat dan kelima, meskipun masih memberikan kepuasan, tingkatannya sudah mulai menurun. Akhirnya pada gelas keenam, tambahan kepuasan tersebut menjadi negatif. Konsumen mungkin menolak untuk minum lebih banyak karena merasa sudah kenyang atau bahkan mual, sehingga gelas keenam justru mengurangi kepuasannya. Nah,
hal tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa pada gelas pertama kepuasan atau nilai guna marginal yang diperoleh sebesar 10, sehingga nilai guna total juga 10. Pada gelas kedua, meskipun nilai guna marginal masih positif atau 8, peningkatannya sudah mulai berkurang. Nilai guna total meningkat menjadi 18. Nah, pada gelas ke-6, nilai guna marginal menjadi negatif atau min 2, yang berarti konsumsi tambahan justru mengurangi total kepuasan, di mana nilai guna total turun menjadi 26 dari yang sebelumnya adalah 28. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke penjelasan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal itu berbeda dengan pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan kardinal, di mana pada pendekatan ordinal ini itu tidak mengukur kepuasan konsumen dengan angka, melainkan berfokus pada peringkat ataupun urutan preferensi konsumen. Nah, konsumen di sini dapat menentukan mana yang lebih mereka sukai tanpa harus memberikan angka pasti terhadap tingkat kepuasan yang mereka rasakan. Kepuasan konsumen itu dapat dalam mengkonsumsi sejumlah barang tidak dapat diukur dengan angka-angka atau numerik, tetapi hanya dapat diperbandingkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Nah, perbandingan suatu barang dengan barang yang lain lalu memberikan urutan dari hasil pembandingan tersebut, itulah yang disebut dengan pendekatan ordinal. Sehingga hal ini dapat mengungkapkan manfaat yang diterima konsumen dalam mengkonsumsi kombinasi dua barang tersebut. Nah, dalam pendekatan ordinal, cara membandingkan kepuasan konsumen itu dapat menggunakan konsep pendekatan indifference curve dan juga budget line yang akan dijelaskan nanti. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asumsi dari teori ordinal. Yang pertama ada rasionalitas, di mana konsumen di sini berusaha mencapai tingkat kepuasan maksimal mereka dengan menggunakan pendapatan tertentu pada harga yang berlaku di pasar. Yang kedua yaitu konsep pemeringkatan, di mana hal ini berarti konsumen mampu memberikan peringkat dari kombinasi barang yang lebih disukai oleh mereka. Yang ketiga yaitu diminishing marginal rate of substitution, di mana untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, kemampuan suatu barang untuk menggantikan pengurangan batasan barang yang lainnya akan mengalami penurunan. Dan yang ketiga atau yang keempat yaitu price taker, di mana konsumen ini dianggap sebagai pengambil atau pengikut harga pasar karena konsumen di sini menerima harga-harga pasar sebagaimana ditentukan dan menyesuaikan perilakunya dengan biaya-biaya dan anggaran-anggaran yang tertentu telah ditetapkan. Next yang akan dibahas adalah mengenai indifferent curve dan juga budget line. Yang pertama yaitu indifferent curve atau kurva indifferent, merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memeringkat tingkat utilitas yang sama. Adapun ciri-ciri dari kurva indifferent yaitu yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini berakibat pada terjadinya keadaan yang saling meniadakan atau trade-off, di mana untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, konsumen itu harus mengorbankan sebagian barang jika ingin menambah konsumsi barang lainnya. Yang kedua yaitu cembung ke arah titik asal atau angka 0, yang menunjukkan jika konsumen menambah konsumsi satu unit barang, maka jumlah barang lain yang dikorbankan akan semakin kecil. Yang ketiga, semakin ke kanan atas, kurva menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kurva indifferent yang lebih jauh dari titik asal itu menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan lebih tinggi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kurva indifferent tidak bisa saling berpotongan. Yang kedua yaitu budget line atau garis anggaran. Budget line atau garis anggaran ini menunjukkan batas maksimum dari kombinasi barang yang bisa dibeli konsumen dengan pendapatan dan harga barang tertentu. Garis ini mewakili semua kombinasi barang yang bisa dibeli konsumen jika mereka menghabiskan seluruh anggarannya. Berdasarkan gambar grafik yang telah disampaikan dalam video, adapun dua ciri garis anggaran atau budget line yaitu yang pertama, kemiringan garis anggaran dipengaruhi oleh rasio harga dari kedua barang. Semakin mahal salah satu barang, semakin curam pula garis anggaran tersebut. Yang kedua yaitu garis anggaran bergeser jika terjadi perubahan pendapatan atau harga barang. Jika pendapatannya naik, garis anggaran bergeser keluar. Artinya konsumen bisa membeli lebih banyak barang. Jika harga barang berubah, kemiringan garis anggaran juga pastinya ikut berubah.
baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis dari utilitas atau nilai guna. Di sini ada 4 jenis-jenis dari nilai guna atau utilitas. Yang pertama adalah nilai guna tempat, kemudian yang kedua adalah nilai guna bentuk, yang ketiga adalah nilai guna waktu, dan yang keempat adalah nilai guna kepemilikan. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis utility atau nilai guna. Nah, jadi pada jenis-jenis utility atau nilai guna ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah place utility atau nilai guna tempat, di mana nilai guna tempat adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan bagaimana produk itu tersedia di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Kemudian, jenis yang kedua adalah form utility atau nilai guna bentuk. Nah, nilai guna bentuk adalah nilai yang tercipta ketika sebuah bisnis mengubah bahan mentah, komponen, menjadi produk yang lebih bermanfaat. Nah, nilai guna bentuk adalah manfaat bertambah dari suatu barang setelah berubah bentuknya. Kemudian, lanjut jenis yang ketiga adalah time utility atau nilai guna waktu, di mana nilai guna waktu adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan bagaimana produk itu dapat diakses oleh konsumen pada waktu produk tersebut dibutuhkan. Selanjutnya, jenis yang keempat adalah position utility atau nilai guna kepemilikan, di mana nilai guna kepemilikan adalah nilai yang muncul ketika kepemilikan suatu barang berpindah dari produsen ke konsumen. Ketika seseorang membeli produk, mereka mendapatkan hak untuk sepenuhnya menggunakan dan mengontrol barang tersebut sesuai kebutuhan mereka. Baik, sekarang saya akan menerangkan mengenai contoh konsep utility atau jenis guna dalam iPhone. Yang pertama, place utility atau nilai guna tempat. Jadi, iPhone memaksimalkan nilai guna tempat dengan strategi distribusi yang luas. Produk ini tersedia di Apple Store resmi di berbagai kota besar, toko elektronik dan gerai ponsel di pusat pembelanjaan, platform e-commerce untuk pembelian online, dan operator seluler yang menawarkan bundling dengan paket data. Nah, dengan distribusi yang luas ini, konsumen dapat dengan mudah menemukan dan membeli iPhone di lokasi yang paling nyaman bagi mereka. Yang kedua adalah form utility atau nilai guna bentuk, di mana iPhone adalah contoh sempurna dari nilai guna bentuk. Apple mengubah berbagai komponen elektronik menjadi smartphone canggih dengan berbagai fitur. Yang pertama adalah layar sentuh high resolution yang responsif. Yang kedua ada kamera berkualitas tinggi untuk foto dan juga video. Dan juga ada prosesor cepat untuk menjalankan berbagai aplikasi. Selain itu, desain ergonomis dan estetis. Nah, transformasi ini menciptakan produk yang jauh lebih bermanfaat dan bernilai dibandingkan komponen individunya. Nah, yang ketiga ada time utility atau nilai guna waktu, yang dimana Apple memaksimalkan nilai guna waktu iPhone melalui beberapa strategi. Yang pertama adalah peluncuran model baru setiap tahun, biasanya pada bulan September atau akhir-akhir tahun. Yang kedua adalah sistem pre-order yang memungkinkan konsumen mendapatkan produk terbaru segera setelah diluncurkan. Selanjutnya ada ketersediaan sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan konsumen kapanpun mereka membutuhkan smartphone baru. Nah, yang keempat ada position utility atau nilai guna kepemilikan, di mana ketika konsumen membeli iPhone, mereka mendapatkan nilai guna kepemilikan berupa kontrol penuh atas perangkat dan penggunaannya. Yang kedua adalah akses ke ekosistem Apple termasuk Apple Store, iCloud, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga adalah kemampuan untuk mempersonalisasi perangkat sesuai preferensi seperti wallpaper dan juga ringtone. Yang terakhir adalah hak untuk menjual kembali atau menukar perangkat di kemudian hari. Baik, dengan memaksimalkan keempat jenis nilai guna ini, Apple berhasil menciptakan produk yang sangat diminati dan memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi. iPhone bukan hanya sekedar smartphone, tetapi juga menjadi simbol status dan gaya hidup bagi banyak konsumen. Nah, jadi itu tadi beberapa pembahasan mengenai nilai guna atau utilitas. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa nilai guna adalah tingkat kepuasan yang kita dapatkan saat mengonsumsi barang atau jasa. Nah, di sini ada dua cara untuk mengukurnya. Yang pertama adalah secara kuantitatif atau secara kardinal. Kemudian yang kedua adalah secara kualitatif atau secara ordinal. Selain itu juga, nilai guna dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tempat, bentuk, waktu, dan kepemilikan suatu barang.
Memahami nilai guna sangat penting bagi produsen dan konsumen, di mana produsen bisa membuat produk yang lebih menarik, sedangkan konsumen bisa membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Intinya, nilai guna adalah kunci untuk memahami mengapa kita memilih suatu produk daripada produk yang lainnya.